Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai posisi bek timnas Indonesia menuju kritis. Patrick Kluivert tak punya alasan tolak Elkan Bagot. Timnas Indonesia akan mulai menggelar pemusatan latihan TC di Bali pada tanggal 26 Mei mendatang. Skuad Garuda dalam persiapan jelang bertarung di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan China 5/6 dan bertandang ke markas Jepang 10/6. Patrick Kluivert sudah merilis 32 pemain untuk hadir di TC kali ini. Namun, masalah timbul karena setidaknya dua nama dalam kondisi cedera yakni Kevin Dix dan Miss Hilgers. Kevin memang sedang mengalami cedera hamstring serius yang membuat dia mengakhiri musim lebih cepat bersama FC Copenhagen. Bahkan, hingga beberapa hari sebelum TC digelar dia masih dalam posisi cedera dan mendapatkan perawatan di klub. Pelatih Copenhagen sebenarnya ingin memainkan Kevin pada akhir bulan ini sebagai perpisahan sebelum sang pemain menuju Liga Jerman. Tentunya, ini tidak menjadi indikator sang pemain sudah pulih 100% karena pemulihan masih terus berjalan. Nama terbaru adalah bek FC Twente, Miss Hilgers yang akhirnya dikonfirmasi cedera. Penampilan minornya saat melawan Ajax Amsterdam membuat dia hanya bermain selama 45 menit. Joseph Osting, selaku pelatih kepala Twente sempat menjelaskan bahwa penampilan Miss yang kurang apik karena dia bermain dalam kondisi cedera. Terbukti, perkataan Joseph bukan hanya alasan karena bek timnas Indonesia tersebut absen saat Twente bertanding melawan NEC Nijmegen dalam semifinal playoff kualifikasi Conference League tahun 2025 sampai tahun 2026. Lebih parahnya lagi, nama Miss tidak ada di bangku cadangan dan diprediksi sedang dalam pemulihan cedera. Sinyal terakhir adalah pada final nanti saat Twente menantang AS Alkmaar pada hari Minggu. Jika Miss tidak ada maka dia dalam masa pemulihan cedera yang kemungkinan besar memakan waktu lama. Satu opsi yang tersedia saat ini adalah memanggil Elkan Bagot kembali ke tim. Elkan sebelumnya sempat berada di Bali dan dikabarkan akan berada di TC skuad Garuda. Namun, namanya tidak masuk dalam daftar 32 pemain pilihan Patrick Kluivert yang akan bertugas pada Juni nanti. Menariknya, Elkan masih berada di Jakarta dan beberapa waktu lalu sempat bertemu dengan fan timnas. Perlu langkah tegas dari Patrick Kluivert karena krisis di posisi bek tinggal menunggu waktu. Apalagi, dia memiliki target tinggi dengan bertahan di posisi 4 untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Membawa dua bek yang baru pulih dari cedera tentu bukan pilihan bijak saat ini karena misi utama adalah menuju Piala Dunia. Luka Modric main bareng Nathan Chuaon. Media Wales sambut peluang legenda Real Madrid hijrah ke Swansea City. Luka Modric bakal berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Real Madrid. Swansea City menjadi calon destinasi menarik. Luka Modric bakal mencari klub baru setelah membela Real Madrid selama 13 tahun. Gelandang 39 tahun itu mengumumkan perpisahan dari Los Blancos pada Kamis, tanggal 22 Mei tahun 2025 usai tak mendapatkan kontrak baru. Ia masih akan tampil pada laga pamungkas Liga Spanyol pekan ini serta Piala Dunia antar klub 2025 bulan depan. Setelah itu, Modric bakal menentukan klub baru demi bersiap membela timnas Kroasia di Piala Dunia 2026. Satu hal yang patut dipantau, mantan pemain Tottenham Hotspur itu baru saja mengakuisisi saham minoritas Swansea City. Swansea City saat ini berlaga di divisi Championship, kasta kedua Liga Inggris. Klub tersebut dikenal sebagai rumah pemain Indonesia. Dulu ada Jordi Amat, dan kini terdapat Nathan Chuaon. Jika Modric memutuskan bermain untuk klub yang sahamnya ia miliki, penggawa timnas Indonesia berkesempatan bermain bersamanya musim depan. Peluang Modric bermain untuk The Swans turut didorong legenda Spanyol, Fernando Morientes. Luka Modric bermain untuk Swansea akan sangat luar biasa, ujar Morientes kepada Casino Hawk dilansir dari Wales Online.
Pemain seperti Luka Modric, bahkan saat ia di penghujung karir, akan sangat disambut dan dia akan senang dengan proyek itu. Jangan lupa, Modric pernah bermain impresif di Liga Inggris bersama Tottenham Hotspur selama 4 musim. Performa Modric bersama Spurs itu yang membuat Florentino Perez merekrutnya ke Madrid pada 2012 silam. Saya rasa dia bisa menjalani beberapa musim bagus di Inggris, dan saya yakin kebahagiaan yang akan dia datangkan untuk fans akan sangat dahsyat, ujar Morientes. Sebagai pemain yang sudah mengoleksi 4 titel La Liga dan 6 trofi Liga Champions, lebih mungkin ia akan mendarat di klub elit Eropa. Meski begitu, Wales Online yang memantau Swansea tiap musimnya tak mau kehilangan harapan. Ini terlihat seperti prospek yang sangat mungkin tidak akan terjadi, tetapi hal-hal aneh pernah terjadi, tulis Wales Online. Modric datang atau tidak, Nathan Chuaon perlu terlebih dahulu memastikan masa depannya di situ. Pemain 23 tahun itu hanya bermain 3 kali dalam 2 musim memperkuat The Swans. Musim depan, ia semestinya mencari klub baru, jika tak mau lagi menjadi cadangan mati. Daftar lengkap 18 klub yang bakal berpartisipasi di BRI Liga 1 musim depan, derby baru di Bumi Mataram dan Jawa Tengah. Berakhirnya seluruh pertandingan pekan ke-34 BRI Liga 1 2024/2025 sekaligus menghasilkan kepastian 18 peserta yang bakal berpartisipasi pada musim depan. 4 pertandingan terakhir yang digelar secara serentak pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, turut mengunci komposisi 3 tim terbawah yang dipastikan terdegradasi. Yang terbaru, PSS Sleman dan Barito Putra resmi terjun ke kasta kedua. Hasil itu didapatkan setelah Semen Padang berhasil menumbangkan Arema FC 2-0. Kemenangan yang diraih PSS atas Madura United 3-0, serta hasil Barito Putra saat menang atas PSIS 2-1 tidak mempengaruhi posisi mereka. Dengan demikian, skuad Elang Jawa dan Laskar Antasari resmi menyusul PSIS Semarang yang sudah lebih awal terdegradasi. Ketiganya bakal digantikan 3 tim yang telah sukses meraih tiket promosi dari Liga 2 2024/2025. Untuk tim-tim promosi yang bakal berpartisipasi pada musim depan, masing-masing meninggalkan catatan unik. Dimulai dari PSIM Yogyakarta yang berhasil menjadi kampiun Pegadaian Liga 2 2024/2025. Tim berjuluk Laskar Mataram itu akan menggantikan tetangganya, PSS Sleman, di kasta tertinggi. Dengan kata lain, laga bertajuk Derby Mataram masih akan tersaji pada musim depan ketika PSIM berjumpa Persis Solo. Sementara itu, Bayangkara FC yang berstatus sebagai runner-up kasta kedua akan menjadi peserta baru di Sumatera. Tim beralias The Guardian ini memutuskan untuk berkandang di Lampung untuk musim 2025/2026. Yang terakhir, wakil Jawa Tengah yang turun kasta, PSIS Semarang, juga akan digantikan oleh tetangganya, Persijap Jepara. Dengan kata lain, derby Jawa Tengah musim depan bakal berubah wajah antara Laskar Sambernyawa melawan Laskar Kalinyamat.